aktivis, dan hari ini hadir di sini seorang kurang pas ya. Betul sekali. Kalau kita tidak mendengarkan suara dari mahasiswa. Ada siapa nih ya? Dan di sini telah hadir saudara kita Vladima Mardika selaku Presiden Mahasiswa Trisakti. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk orang muda yang luar biasa. Halo Kak. Halo, apa kabar? Puji Tuhan. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kami sudah menunggu suara dari mahasiswa. Kepada Kak Vladima, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hari ini saya berdiri di sini, saya sampaikan ini merupakan suara keresahan dari mahasiswa yang hari ini ada di sekitar saya, dan kita betul-betul mencermati situasi nasional hari ini. Kita sampaikan bahwa pemilu tahun 2024 itu merupakan suatu kegagalan demokrasi paling besar. Kenapa kita sampaikan demikian kawan-kawan sekalian? Karena begini, pemilu pada dasarnya itu hanyalah bagian kecil dari demokrasi, namun di rezim hari ini seakan-akan pemilu merupakan wujud nyata dan satu-satunya. Bahkan ketika kawan-kawan mencoba untuk mengekspresikan dirinya di jalanan, mereka akan bertemu dengan orang-orang yang berupaya untuk memberangus habis hak-hak berbicaranya. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang akan berusaha untuk membatasi setiap langkah, setiap nafas, dan setiap seluruh jiwa yang dia pertaruhkan untuk kondisi bangsa dan negara hari ini. 9,5 tahun sudah kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, kita merasakan kepemimpinan di rezim busuk dari Joko Widodo. Dengan segala penuh hormat, bahwa kritik memang harus tetap dilayangkan kepada pemimpin bagaimanapun dia dan dari manapun dia berasal. Dulu banyak sekali kawan-kawan di mahasiswa, tentunya tidak termasuk saya karena dari awal saya tidak percaya. Mereka percaya bahwa Bapak Jokowi adalah salah satu representatif dan bukti nyata siapapun bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun hari ini citra-citra itu seakan sirna dalam waktu kurang dari 1 tahun dengan majunya paslon-paslon tertentu yang memang dia sponsori secara khusus, dan memang dia melanggengkan segala bentuk kebrutalan dan menghancurkan demokrasi dalam tiap lininya. Hari ini kami sampaikan, kami tidak lagi ingin ada di dalam rezim pemerintahan boneka. Kami tidak ingin berada di dalam rezim pemerintah yang menghamba kepada oligarki. Kami menginginkan adanya Vox Populi Vox Dei, di mana suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka pastikan kita semua bukanlah pengabdi setan. Kira-kira itulah yang ingin saya sampaikan, dan semoga dengan adanya hari ini pertemuan di 9 Maret 2024 makin mampu untuk memaknai perjuangan kita, untuk memaknai demokrasi yang sudah dikebiri, reformasi sudah dikorupsi, dan di 9,5 tahun ini kita nyatakan bahwa hak-hak berbicara, hak-hak demokratis dan rakyat sudah ditindas dan dihisap habis. Maka hanya ada satu kata, yaitu lawan. Lawan. Merdeka. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup tani. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari unsur mahasiswa sebagai ketua BEM, bolehkah singkat menceritakan ke kita, menurut Zaid, pemilu 2024 kemarin bagaimana sih? Melegakan, mencemaskan, tadi ada yang udah bilang langsung yang paling buruk. Kalau menurut Zaid, dari kawan-kawan, mewakili suara dari kawan-kawan mahasiswa, seperti apa? Ya, soal pemilu ini kita dari mahasiswa. Kalau tadi mungkin sempat ditanyain mahasiswa kemana kemarin. Kita udah banyak coba evaluasi soal pemilu. Sekarang posisinya saya ketua, bahkan dari saya SAF yang mana waktu itu 2 tahun yang lalu kita udah coba mengkaji bagaimana pemilu 2024. Kita melihat bagaimana pemekaran daerah Papua itu
dapat berdampak juga ke pemilu yang pada akhirnya ternyata dibongkar juga di dirty vote, di mana itu jadi sebagai salah satu instrumen dalam kecurangan pemilu itu tadi. Kita juga sudah mencium bau-bau soal kecurangan pemilu tadi. Jadi kita dari mahasiswa udah mencium, dan ketika kemarin pemilu juga kita melihat dari pra pemilu itu banyak kecurangan secara administratif maupun secara pelanggaran dari penyelenggara pemilunya. Dan ketika di hari H pemilu dan pasca pemilu kita melihat banyak kecurangan dari mulai cawe-cawe, simbolisasi, dan juga mungkin penggunaan alat-alat negara untuk berkampanye, dan ketidaknetralan pihak pemerintah terhadap ketiga capres itu. Kami juga melihat itu menjadi suatu hal itu. Kita sudah juga membuat kajian evaluasi pemilu 2019 seperti apa, dan memang kami mahasiswa stance-nya adalah pro terhadap pemilu yang bersih, dan mungkin kami banyak sepakat dengan dirty vote gitu. Dan dirty vote memang banyak disukai lah sama mahasiswa, dan menjadi suatu pembuka mata mungkin tadi kalau kata Mas Jenny, Mas Irwansyah tadi. Dan sekiranya itu mahasiswa pandangannya seperti itu, tapi kira-kira apa sih yang menghalangi kami untuk bergerak pada akhirnya? Dari pengamatan saya, apa yang sebenarnya mahasiswa itu terhalang, kita sudah seakan-akan gerakan sosial itu terinstitusionalisasi. Lewat apa? Lewat BEM. Jadi seakan-akan yang bergerak itu hanya harus BEM. Yang bergerak, yang demo cuma boleh BEM. Itu nggak cuma datang dari mahasiswa, bahkan dari masyarakatnya juga. Jadi masyarakat melihat mana BEM, mana mahasiswa gitu. Ketika ditanya ke mahasiswa, oh itu BEM yang demo. Jadi saling lempar-lemparan aja. Ketika lempar-lemparan itu, mahasiswa tuh kemana sih sebenarnya, mereka melakukan apa? Kalau ya kita melihat realitas saat ini, kita banyak dijauhkan dari partisipasi demokrasi. Bagaimana mahasiswa itu dijauhkan dari partisipasi demokrasi selain dari BEM, yang sayangnya gerakan sosial yang tadi sudah terinstitusionalisasi dalam tanda kutip lewat BEM, yang di luar institusi BEM ini pada akhirnya secara saya menyayangkan itu agak tersingkirkan secara diskursusnya, secara narasi di publik bahwa mereka bukan BEM, jadi mereka juga kayaknya kita nggak usah bergerak, kayak kita nggak demo itu anak BEM kerjaannya. Kita ngapain? Kita MBKM. Jadi ini ada unsur kurikulumnya. Jadi dan kita kemarin juga dari Universitas sempat coba bikin kajian evaluasi MBKM juga, bagaimana ini menjauhkan partisipasi kita dari demokrasi, tidak memberikan kita kesempatan untuk berpikir secara ontologis lagi, bagaimana kita melihat apa yang kuliah yang kita ambil, partisipasi apa yang kita ambil di masyarakat, itu menjadi suatu hal yang benar-benar kita inginkan, kita tuju untuk suatu hal gitu. Jadi mungkin kalau kata kasarnya, ini kalau di generasi saya, pragmatis itu juga jadi kata kasar. Jadi pragmatis itu kasar. Kalau halusnya apa? Halusnya tukang ngolah kayak. Nah, itu jadi kesannya pragmatis mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi dan sayangnya selain itu kan tadi mahasiswa-mahasiswa yang di non institusi, di non BEM, di BEM-nya sendiri, ini saya kan juga baru jadi ketua BEM dari gitu kan. Kemarin pun kenapa pada akhirnya pemilu itu kurang terkawal ya? Kalau menurut saya kurang terkawal kemarin dalam prosesnya. Organisasi mahasiswa satu dalam tahap regenerasi. Kemarin mungkin secara kebetulan ya, entah pemilunya juga sengaja tanggal 14 Februari, BEM lagi ini nggak signifikan banget tuh BEM, nggak sesignifikan itu sih BEM, cuman
kebetulan mungkin ya, kebetulan lagi regenerasi. Nah, ketika regenerasinya pun kita sendiri di UI banyak lika-likunya, dan di situ pemainnya pemerintah juga, di mana pemerintah UI itu juga jadi suatu hal yang menjadi masalah bagi kita. Kita untuk bergerak ada terhalang birokrasi, kita main negara-negara juga di sini. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini untuk demo ada birokrasinya, mahasiswa ini untuk bergerak ada halang-halang ininya, ada atasan-atasannya, ada senior-seniornya. Seniornya arahan si ini, arahan si itu, jadi nggak ada habisnya gitu.